مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, wabil khusus para pengurus serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya malam minggu antara maghrib dan isya, kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan juga Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, bahasan yang lalu dari kitab fiqh yaitu menerangkan tentang larangan agama bagi para pedagang untuk membuat semacam penipuan, kelicikan, seperti waktu membeli dia ingin penuh timbangan, takaran, hitungan, tapi waktu menjual dikurangin. Inilah cara yang dilarang oleh agama, yang disebut di dalam Al-Quran ini al-mutaffifin, orang yang curang. Ada firman Allah yang berbunyi wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun, kalau dia menakar buat dirinya, maksudnya ketika dia membeli buat dirinya dia ingin penuh, tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia menakar buat orang lain, artinya menjual, maka takaran atau timbangannya dikurangin. Inilah orang-orang yang curang. Dalam agama dilarang keras. Hasil uang yang dilaksanakan dengan cara demikian itu tidak membawa kebaikan, tidak membawa keberkahan, justru membawa dosa. Maka disuruh dan diperintahkan untuk menjauhi. Nah, sekarang ada ini sistem yang mungkin sekarang terjadi, tapi jarang lah begitu ya. Misalnya ada seseorang pemilik tenda perkawinan, pemilik tenda perkawinan, Jadi seseorang yang ingin mengadakan pesta perkawinan, kebetulan dia orang sederhana, maka nanti pemilik tenda, ini hasil dari pertanyaan dari salah seorang jamaah begitu. Jadi ada pemilik tenda memberikan pinjaman uang, anggaplah misalnya 5 juta kepada seseorang yang ingin mengadakan pesta perkawinan. Dia orang sederhana, dikasih pinjam uang entah 5 atau 10 terserah begitu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Harus menyewa tendanya. Jadi memberikan pinjaman bersyarat harus menyewa tendanya. Menyewa tendanya enggak dibayar di depan, nanti setelah pesta baru dibayar. Mungkin ada orang yang disebut kundangan Nah, dari uang tersebut dikumpulkan kemudian untuk membayar tenda tersebut. Itu namanya meminjamkan menarik keuntungan. Dulu udah kita bahas, yaitu masalah riba. Riba pinjam meminjam. Saya meminjamkan Anda 10 juta, tapi saya syaratkan nanti pulangin 12 juta. Itu yang gak boleh.
Kalau dia kembalikan dengan sukarela memberi lebih, itu nggak dosa. Ya, saya pun pemiliknya nggak meminta. Ada kawan meminjam uang 5 juta, saya kasih gitu. Setelah sebulan 2 bulan dikembalikan atau dikembalikan 6 juta. Padahal saya minta kagak, syaratkan kagak. Itu halal itu. Tapi kalau saya syaratkan, nah ini yang jadi masalah. Ada teman mau minjam 5 juta, saya bilang, ini mesti ada bunganya ini. Sebulan sekian, baik nggak apa-apa begitu. Saya kasih, ya nanti dikembalikan sesuai dengan bunganya tadi. Itu hukumnya ya haram. Itu ya riba lah, ya, riba. Jadi ada keuntungannya. Tadi juga pemilik tenda dia meminjamkan uang 5 juta. Ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Tendanya disewa. Aneh ya. Itu terjadi itu. Saya baru tahu juga itu di masyarakat. Ada pertanyaan begitu. Saya hubungkan dengan penjelasan dalam kitab ini. Ya nggak boleh. Coba kita lihat nih dalam kitab ini. Ya silakan. Bagaimana? Misalnya, kalau tenda itu walaupun dia tidak dipinjam uang, harga sewanya 5 juta, tetap 5 juta bagaimana? Iya itu dia. Ya cuman untungnya Pak disewa itu untungnya tuh disewa. Walaupun harganya tetap pasaran, harganya tetap pasaran, tapi untungnya tendanya jadi laku begitulah. Itu untung. Iya, itu keuntungan. Ini saya kasih pinjam uang dengan syarat kamu harus menyewa tenda saya, walaupun menyewa harga pasaran. Iya, untungnya aturan dinyewa tenda orang. Itu dia. Iya, disyaratkan emang syaratnya. Kalau ini saya kasih pinjam uang 5 juta, terserah ntar kamu sewa tenda si Anu, si Pulan, si ini, bebas. Itu nampaknya tidak ada masalah begitu. Ini dia syaratkan Pak. Jadi ini yang disebut peminjaman mendapat keuntungan. Apa keuntungannya? Tendanya disewa kan jadi dapat masukan. Ya, jadi orang diikat begitu. Diikat ya. Nah nanti ini banyak contohnya. Dia menjual misalnya apa ini, menjual sembako, ya, menjual sembako, kemudian sembako itu dijual dengan syarat, ya, dikasih pinjam uang kepada pengecer. Ya, saya jual sembako, pengecer, saya suruh beli sembako saya, bahkan ini saya kasih pinjaman uang. Ya mungkin sembakonya harganya mungkin ya lebih mahal kali, ya karena dia udah sewain, pinjamkan uang begitu. Itu yang berat sekali karena dia menjual sembako di atas pasaran dengan cara meminjamkan uang kepada para pengecer. Kalau yang tadi Bapak tanya, itu dia menyewakan tenda tetap harga pasaran. Cuman tetap ada untungnya, yaitu tendanya jadi laku begitu. Ya tapi nggak separah dengan yang tadi itu. Disewakan tendanya dengan harga lebih tinggi ya, dari harga pasaran. Tapi dia pinjamkan uang. Nah itu yang agak berat itu. Coba kita lihat dulu dalam kitab ini penjelasannya. Wa yahrumu ayyabi'as-syakhsu. Seseorang haram menjual al-qutna, yaitu kapas, au ghairahu, atau menjual selain kapas, minal badai, dari barang-barang, ya. Jam'u bid'ah bi kasril ba wa hiya ma tu'addu lit-tijarah. Jadi badai itu artinya barang-barang, barang dagangan. Jadi seseorang menjual kapas atau menjual apa saja ya, dari barang-barang dagangan.
kemudian penjual ini meminjamkan. Ini wa yuqridu, dan penjual meminjamkan. Ayu'ti dzalika sahas al-qarad. Penjual meminjamkan al-mustari kepada pembeli. Jadi pembeli barang-barang saya pinjamkan uang. Ma'ahu fauqahu ay az-zaid minal babi. Kemudian orang tersebut saya jualin barang di atas harga pasaran. Lantaran dia udah dapat pinjaman. Ya. Rata-rata begitu. Jadi pemilik uang sekaligus dia pedagang. Agar dagangannya laku, ya, maka dipinjemin itu. Para pengecer misalnya, dipinjemin uang. Kemudian harga dari barang-barang yang dibeli dinaikin, ya, dinaikin. Itu ramanya begitu. Jadi darahim dinaikin beberapa dirham. Maf'ul tsani li yuqrid. Ya. Wa amma bin nadhar li syarah fa huwa badalun minal qard. Wa yazidu ay zalika syahsul muqrid ay yaj'alu ziyadah fi thamani tilkal bidha'ah. Artinya pemilik uang sekaligus pemilik barang yang meminjamkan uang kepada pembeli itu harga barangnya dinaikin. Nah, harga barangnya dinaikin karena pengecer tadi mendapatkan pinjaman. Mendapatkan pinjaman. Dikatakan li ajli dzalikal qard. Ya, gara-gara pengecer mendapat pinjaman, maka barang yang dibeli oleh pengecer lebih mahal sedikit dibandingkan di pasaran. Ya ramainya begitu. Saya pun berpendapat seandainya harganya harga pasaran, tetap saja dia mendapat keuntungan. Apa keuntungannya tadi? Barang-barangnya jadi laku. Saya ini anggap yaitu sebagai agen sembako. Jadi para pedagang saya pinjemin uang 5 juta, 10 juta, 20 juta. Syaratnya beli barang dari saya. Walaupun dengan harga pasaran. Ya, dia dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Barangnya laku. Ya, pastikan pada barang itu ada untungnya. Masih nggak ada untungnya. Iya, di situ. Jadi ini sama dengan rumusan. Rumusan apa? Rumusan setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba, begitu. Itu rumusan itu. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan dan disyaratkan pasti. Setiap pinjaman menarik keuntungan itu adalah riba bila mana disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan, tidak apa-apa. Yang tadi saya contohkan, saya pinjamkan kawan saya 5 juta. Saya nggak mensyaratkan, dia pun nggak menjanjikan. Tapi ketika dia mengulangin uang 5 juta, ada tambahannya. Mungkin tambahannya daging 5 kilo, bandeng 10 ekor. Ya, itu kan untung itu. Nah, itu enggak riba. Tapi kalau saya syaratkan, kamu minjem uang, iya berapa ya? 5 juta. Nanti saya pulangin 1 bulan. Boleh syaratnya, nanti boleh pulangin 5 juta, tapi plus daging 5 kilo, ikan bandeng 5 ekor, baru saya kasih. Baik, itu daging sama ikan bandeng ya riba. Haram. Tuh begitu. Itu rumusan itu. Ya, yang disebut kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba ay bisartin. Setiap pinjaman menarik keuntungan dia adalah riba. Bila mana disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan enggak jadi riba. Ya, itu aja itu patokan dan rumusan. Cuman itu bisa berkembang contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya bisa berkembang. Yang agak lucu begini. Ada seorang kaya meminjamkan uang kepada siapa yang mau minjem? Iya. Nanti kembalikan bila mana keadaan udah aman. Anggap musim perampok misalnya. Ditakut, dibanyak pegang uang, zaman dulu ini. Dibanyak pegang uang, musimnya musim, ada musimnya ini. Kok perampok ada musimnya? Bukan buahan doang ya. Jadi perampokan ada musim perampokan. Dia khawatir.
Kalau megang uang banyak, maka saya pinjamkan. Silakan pinjam, berapa ya? Pinjam. Nanti pulangin setelah selesai musim perampokan. Dia dapat untung dia. Apa untungnya? Uangnya jadi aman. Riba itu. Ya riba juga. Dapat keuntungan, untungnya aman. Aneh ya? Iya. Karena dikhawatir musim perampokan, ya, aneh itu. Maka saya bilang ini contoh yang aneh nih. Ini ulama zaman dulu memberi contoh. Artinya contohnya dia mendapat keuntungan, walaupun keuntungannya bukan berbentuk materi, ya, non materi begitu. Ya, itu contoh yang aneh sedikit. Atau contoh yang lain, ada seseorang misalnya mau pinjam apa ini sama saya, pinjam uang atau pinjam gerobak. Saya punya gerobak, saya syaratin boleh pinjam gerobak asalkan apa ini nyapuh dulu di rumah saya atau ngepel kali ya. Itu dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Yang ngepel itu rumahnya. Nggak boleh itu. Jadi namanya pinjem itu dasarnya tolong menolong tuh, begitu. Kata-kata pinjam meminjam hanya sebatas tolong. Keuntungannya di mana? Di akhirat. Keuntungannya di akhirat. Begitu aja. Kalau ingin dapat keuntungan, jangan akadnya pinjam meminjam, akadnya menyewakan. Saya nggak meminjamkan gerobak, tapi saya menyewakan sehari 5.000. Nah itu bebas. Cuman yang repot saya nggak nggak meminjamkan uang, tapi menyewakan uang. Nah, itu yang heboh itu, uang disewakan. Ya. Itu bahasa lucunya, bahasa ramenya ya bunganya. Ya. Nah boleh itu. Dalam agama itu kebanyakan ulama udah melarangnya. Itu yang terjadi dulu di zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah begitu. Jadi ada orang meminjam uang, udah jatuh tempo, nggak kuat bayar, ya bunganya dinaikin. Artinya ditambahin bunga lah begitu. Anggap pada mulainya dia meminjam uang tanpa bunga, pinjam aja. Tahu-tahu jatuh tempo, uangnya belum bisa dikembalikan. Maka kata yang minjam, udah dah minta waktu lagi 5 bulan. Nanti saya tambahin bunga. Yang tadi saya pinjam 5 juta jadi 6 juta begitu. Kata pemilik uang, oke, ya udah jadi 6 juta. Anggap setelah 6 bulan gak kuat lagi bayar. Kata yang minjem, saya tambah lagi 1 juta, kasih waktu saya 6 bulan lagi. Ya terus naik. Itu riba jahiliyah dulu begitu. Ya patokannya meminjamkan uang, tapi menarik transaksinya minjem. Jadi ingat kata-kata minjam itu hanya sebatas tolong menolong. Untungnya di akhirat bukan dunia. Jadi minjam ini, minjam itu ya dalam hidup biasa. Tolong menolong, pahalanya di akhirat. Tapi ketika dia mengambil keuntungan, ini berlawanan. Berlawanan dengan asal akad tersebut. Asal akad adalah meminjam. Kok sekarang menarik jadi berubah, maka dilarang. Kalau ingin mendapat keuntungan, ya sewain barang. Beli barang, sewain. Nah, itu boleh itu. Dari pertama juga judulnya bukan judul meminjamkan. Judulnya menyewakan. Pasti yang menyewa udah sadar bahwa saya nih menyewa gerobak sehari 5.000, harus bayar 5.000, bukan minjem gratis gitu kan. Kalau minjam gratis itu benar-benar minjem. Ya. Kalau menyewa bukan gratis, ada imbalannya. Tergantung akad. Kalau akadnya minjam, jangan ambil tarik keuntungan. Kalau akadnya sewa menyewa, sah dan boleh menarik keuntungan. Begitu. Ya.
Nah, ini masalahnya agak repot sedikit ini. Kemudian wa yahrumu aidon ay yuqridha ay as-shakhsu al-haik ay an-nasaja aw ghayruhu minal ujara jam'u ajir wa yastakhdimuhu. Nah, kalau tadi kan contoh seorang saudagar, seorang agen menjualkan barangnya kepada pengecer, dia minjamkan uang ya, dengan syarat pengecer itu membeli barang tersebut. Bisa jadi barang itu di harga agak tinggi. Nah, sekarang ini contoh yang lain, seseorang sebagai bos misalnya, dia punya pekerja, para pekerjanya disuruh bekerja, kemudian dipinjamkan uang ya, dipinjamkan uang. Nih dikatakan wa yahrumu aidan ay yuqridha ay as-shakhsu al-haik. Haram juga seseorang meminjamkan kepada ay an-nasaj, buruh tenun. Anggap dia punya pabrik tenun ya, ini para penenun, para pengrajin itu dipinjamkan uang, au ghairahu minal ujara, atau terserahlah, yang penting ada pekerja, penjual jasa ya, orang-orang yang kerja kepada seseorang begitu, dia diperkerjakan di situ ya. Dikatakan jam'u ajir wa yastakhdimuhu, dipekerjakan oleh bos. Kemudian ayyaj'alul mukrid al-haik khaddaman lahu bi aqall min ujratil mithl. Kemudian pekerja itu disuruh kerja, nanti digaji dengan upah lebih rendah karena udah dapat pinjaman. Jadi saya punya pabrik ya, maka ini para pegawainya, ini karyawannya saya pinjemin uang, silakan pinjam berapa aja begitu, nanti dipotong gaji, cuman gajinya di bawah standar misalnya, itu jelas banget, itu emang diambil keuntungan, itu ambil keuntungan benar-benar, itu ndak boleh juga itu. Jadi dikatakan wa yastakhdimuhu ayyaj'alul mukridul haika khaddaman lahu bi aqalla min ujratil mithli li ajli dzalikal qard wa yusammuna dzalika ay al madhkur minal muamalah ar-rabthah. Nah, ini dinamakan dalam bahasa pedagang namanya rabthah, ada iketan. Rabthah itu iketan ya, jadi saya punya buruh, punya pekerja, karyawan, saya ikat dia dengan cara saya pinjamkan uang, tapi nanti gajinya di bawah ya, begitu. Nah, itu tidak boleh. Li'annal qarda fi hadhihi surah yarbitu man akhazahu. Disebut rabthah mengikat ya, disebut rabthah itu mengikat karena ini pinjaman mengikat orang yang meminjam. Mengikat dia, nanti dia harus rela menerima upah di bawah pasaran ya, bawah UMR apa namanya. Fala yashtari bidzalika bid'atan li ghairil muqrid ya. Baik. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi, dia nggak akan membeli barang kecuali kepada bos yang meminjamkan uang. Contoh yang kedua, maka para karyawan tidak bekerja kepada orang lain kecuali bekerja kepada bos yang meminjamkan uang. Sudah diikat semua. Contoh yang lain nih, au yuqridus syakhs al-harrathin, yaitu seseorang meminjamkan uang kepada para petani. Pada para petani, para penggarap tanah ya. Ila waqtil hasad, dipinjamkan uang sampai waktu panen. Jadi para petani dibilang, "Hai para petani, minjam uang sini, silakan begitu. Tapi hasil panen kamu jualnya kepada saya. Orang lain enggak boleh." Begitu. Summa yabi'una ay al-harrasun alaihi ay al-muqrid ta'amahum bi'awda'i
bil wawi summa dhaddil mu'jamah ay bi anqasi minasyi'r. Kemudian petani itu menjual hasil panennya kepada bos yang meminjamkan uang. Nah, jadi dia menjual panennya di bawah harga pasaran, begitu. Sedikit bawahnya itu katanya, kurangnya sedikit harga pasarannya. Minas syi'ri bikasri sin ayil qimah qalilan wa yusammuna dzalika ayil muamalah al muqdha. Disebutlah cara bertransaksi semacam ini disebut muqdha. Ya, itu nama aja. Jadi mau namanya muqdha, mau namanya rabthah, kesimpulannya ada seseorang meminjamkan uang tapi mendapat keuntungan. Itu yang enggak boleh, itu judulnya. Judulnya nggak boleh meminjamkan uang dapat keuntungan. Kalau pengen dapat keuntungan, robah nama transaksinya. Menyewakan, tapi jangan menyewakan uang. Uang itu Anda belikan motor, belikan mobil, belikan bajai. Nanti disewakan kepada orang lain, begitu. Itu bisnis, itu wajar itu. Ini yang nggak boleh, ini uang dipinjamkan, kemudian secara pasti pemilik uang mendapat keuntungan terus. Itu yang dilarang di dalam agama. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ya. Misalnya gini Pak Ustaz, saya punya utang. Saya punya utang kepada orang lain misalnya. Terus orang lain itu nyuruh kepada orang lain lagi temannya. Kalau tagih dia ntar kalau misalnya udah lunas, saya kasih berapa persen gitu. Itu hukumnya gimana? Oh, itu si debt collector itu. Ya, jenis debt collector gitu. Iya, itu si penjual jasa ya. Saya kira sih tidak apa-apa, asalkan dia benar itu penjual jasa, debt collector. Jangan dia datang ngamuk-ngamuk, nggak bisa. Dalam Islam Pak, itu ada ayat Quran yang berbunyi faman kana dzu usratim fanadhiratun ila maisarah. Bila mana peminjam itu dalam kesulitan, berikanlah waktu lagi. Nggak bisa, awas, nggak bayar, tarik. Apa itu? Digebukin. Itu yang kacau tuh debt collectornya itu. Itu bukan secara agama. Secara agama yaitu orang yang lagi kesulitan secara agama supaya diberikan tangguh lagi. Itu Al-Qur'an berbicara. Yang saya bingung sampai kapan diberi tangguhkan, ini yang repot. Saya cari-cari itu dalam tafsir. Ada ayat tadi kan begitu, pamangkana zu usratim fanadhiratun ila maisarah. Maka siapa-siapa yang di dalam kesulitan keuangan nggak bisa membayar tagihan, berikanlah waktu masa tenggang lagi. Sampai kapan? Jawabannya sampai bisa membayar. Berapa bulan? Berapa tahun? Ini yang sulit, begitu. Tapi kan agama menekankan lagi kepada peminjam. Ada hadis mengatakan siapa-siapa yang meminjam uang, niat ingin mengembalikan, Allah akan kembalikan. Wah, itu keren sekali. Seseorang yang minjam uang, ada niat di hatinya dia akan mengembalikan, insya Allah Allah akan tolongin. Ditekan itu. Barang siapa yang meminjam uang, niat nggak mau mengembalikan, dia adalah dicap pencuri. Nah, itu membahas tentang peminjam. Apa yang meminjam itu? Yang meminjam, kalau kamu ada niat ingin melunasin, bisa, Allah akan tolongin, rezeki nanti ada. Dia harus betul-betul, mungkin dicicil, mungkin disimpan, mungkin dia nggak boros caranya, bisa kebayar, begitu. Kalau dia meminjam uang, ada niat, nanti saya minjem, saya nggak pulangin dah, itu pencuri. Jadi agama di sini mengatur dua-duanya. Pemilik uang diatur, kalau peminjam nggak kuat bayar, berikanlah tangguh sampai dia bisa. Yang meminjam ditekankan supaya harus berusaha membayar. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu dicap pencuri. Dan ada hadis mengatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Nyawa seseorang akan digantungkan dengan utangnya.
sampai hutangnya dilunasin. Wah, itu yang serem. Seorang mukmin punya utang nggak bayar-bayar sampai mati, nyawanya itu digantungin oleh utang, kayak balon nggak naik ke atas karena ada batunya itu gantungannya. Kan nyawa seseorang orang Islam kalau meninggal itu lari ke atas ke taman sorga begitu. Tapi kalau digantungin itu peminjam itu ditekankan. Jadi kedua-duanya itu diatur oleh agama, bukan satu pihak doang. Nah, cara yang tadi Bapak tanyakan itu memang terjadi. Jadi ada seseorang pakai debt collector alias penagih utang. Boleh saja, mungkin pemilik uang repot, capek nagih, ya, tapi tetap aturan agama dilakukan. Nggak boleh sewenang-wenang. Ini kadang-kadang kan galakan debt kolektornya. Iya, itu yang dosa itu debt kolektornya. Jadi jasa minta dapat uang itu wajar lah. Itu semacam jual jasa. Jasa penagih utang. Kan repot ke sono kemari. Dapat dia upah sekian. Boleh. Tapi harus secara islami. Nggak boleh marah-marah menggentak. Iya, peminjam, kalau memang peminjam bilang lagi nggak ada, mohon ditunda, ya tunda lagi. Begitu. Nggak ada kekerasan, tapi kan sering terjadi kekerasan, bahkan ada pembunuhan. Debt kolektor itu membunuh. Itu kan terjadi, lihat aja di koran-koran pos kota. Itu. Jadi itu jelek itu cara begitu. Baik, ada apa? Silakan. Karena lagi musim hajatan di daerah tuh juga umum di desa ya. Kalau ada orang hajatan itu buat masa itu belanjanya itu dari salah satu dagang. Nanti hasilnya nanti dijual ke dagang yang nanti itu. Kalau di hajatan itu biasanya tuh belanja apa saja, beras dan yang lainnya itu disewain dari salah satu pedagang yang memberi gitu ya, meminjam kepada salah satu pedagang. Nanti hasil dari setelah hajatan itu nanti misalnya ada hasil beras itu dibeli sama pedagang tadi itu. Jadi ada hajatan, kemudian ada pedagang, dia menjual kepada orang yang akan hajat, ntar lebihnya dikembalikan lagi, bagaimana? Yang punya hajat itu pinjam salah satu pedagang itu. Pinjam aja itu. Semuanya Pinjam apa itu? Pinjam apa? Pinjam uang apa pinjam? Oh, barang. Nanti habis nanti setelah hajatan biasanya kan di desa itu ada beras, ada hasil beras itu nanti Saya agak paham sedikit ini. Jadi di daerah, coba saya ingin paham dulu masalahnya. Di daerah ada seorang pedagang besar lah begitu. Siapa-siapa yang berhajat silakan ambil pinjam ini apa yang diperlukan. Ntar kalau lebih kembalikan. Kalau lebihnya dikembalikan, yang dipakai bayar begitu ya. Enggak apa-apa itu nampaknya sih. Iya, itu semacam dia memberikan duluan, kayaknya menolongin malah itu. Iya, itu bagus sih. Saya lihat ya, yang penting jadi itu kayaknya dia menjual, cuman jualnya dengan harga di belakang, semacam kredit itu. Barang diberi. Ya, pakai beras apa, minyak seberapa pakai silakan. Iya, ditulis semuanya pasti. Iya, jumlahnya sekian, udah. Nanti yang dipakai berapa? Sisanya kembalikan. Kayaknya nggak ada yang salah kayaknya ini kalau saya lihat. Nggak ada yang salah. Itu sih memudahkan malah. Memudahkan, ya. Ya, jadi dia bukan meminjamkan, bukan ini. Dia istilahnya menjual, tapi
uangnya belakangan. Iya. Jadi pakai dulu, nanti baru bayar. Seberapa yang dipakai? Karena di dalam hajatan ini nggak ketahuan pemakaiannya, udah di drop banyak begitu. Iya. Tapi ntar yang dipakai doang tuh yang dibayar, sisanya dikembaliin. Nampaknya ini oke-oke aja begitu kalau saya lihat. Iya, itu ya kayaknya membantuin itu. Iya, jadi dia menjual barang tapi duitnya belakangan. Ya, semacam kredit itu. Ya, memberikan barang, nanti manfaatin karena di drop banyak, lantaran dalam hajatan kan sulit untuk menentukan. Ya, di drop banyak, pakailah seperlunya, ntar sisanya kembalikan. Dan nanti dihitung dah, yang dipakai berapa. Ya, tadi masuknya anggap sekian, yang dipakai separuhnya, ya separuhnya kembaliin ya, yang dibayar yang separuh aja itu. Nampaknya enggak apa-apa. Ya, nampaknya enggak apa-apa itu. Beda lah dengan tadi diminjemin uang, kamu harus beli barang saya. Ya, itu namanya pinjaman menarik keuntungan. Ini bukan meminjamkan, tapi menjual, hanya saja uangnya belakangan, semacam kredit. Kan ada jual beli kontan, barang sama uang langsung cash. Ada jual beli inden, duit duluan, barangnya belakangan, kayak jual beli online. Ya, beli karpet online. Saya coba tadi beli karpet yang murah 205.000, karpet lokal Almaya begitu kan, ukuran 160 cm kali 210 begitu. Harganya 205.000. Kemudian di sini ditulis ongkosnya 50 begitu, jumlahnya sekian. Saya bayar dah melalui bank atau melalui apa ya, bayar duluan. Sekarang belum sampai nih, mungkin besok kali sampai. Itu namanya inden itu, duit duluan. Kalau ini barangnya duluan ini, duitnya belakangan. Ya semacam kredit itu. Itu kredit mudah itu, artinya pakai dulu dah. Nanti sisanya dikembalikan lagi. Ya, enggak mesti yang kamu ambil bayar semua, habis atau enggak habis. Itu berat itu. Ini malah yang dibayar hanya yang dipakai dalam hajatan tersebut. Nampaknya membantu. Namanya membantu. Baik, saudara-saudara ya. Emang kita ini banyak produk-produk transaksi. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh hukumnya, karena kita nggak biasa ini ya. Maksudnya ini kalau kita ingin tahu hukumnya, kita harus masukin ke pola yang udah ada dalam agama. Ada pola jual beli konten, jual beli hutang, jual beli inden. Nah ini kasus masuk kemana ini? Begitu. Kalau yang nomor pertama nggak masuk, kedua nggak masuk, ketiga nggak masuk, bisa jadi haram. Karena polanya ini nggak nerima sama sekali. Ya, itu begitu caranya itu dalam menentukan hukum yang baru. Ya, zaman Nabi nggak ada nih cara-cara begini. Tapi kan udah ada polanya kayak tadi. Ya, setiap pinjaman nggak boleh mendapat keuntungan. Nah ini pinjamannya dapat keuntungan, walaupun keuntungannya hanya jasa. Ya. Meminjam uang boleh, tapi syaratnya suruh apa itu? Ya, ada jasa tambahannya. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi begitulah saudara-saudara di dalam masyarakat, bahwa banyak yaitu kejadian produksi inian, transaksi, macam-macam transaksinya. Yang zaman dulu nggak ada. Ini kan kemajuan zaman. Kemajuan zaman. Kayaknya jual beli online. Kita bingung nih. Dalam kitab fikih nggak ada judulnya jual beli online, nggak ada. Tapi jual beli online ini kita lihat di pola jual beli. Jual beli diterangkan dalam kitab fikih ada 3. Jual beli konten cash, jual beli kredit, ya, barang duluan duit belakangan. Yang ketiga jual beli inden.
Ya kan, duit duluan. Nah, ini online ini masuk ke mana ini? Masuk ke jual beli konten ya kagak, barangnya nggak belum konten. Kredit ya bukan. Oh pas ini masuk ke jual beli inden. Uangnya dikirim duluan, barangnya belak. Saya menentukan barang dengan perincian gambar itu, bahkan ada penjelasannya. Ukuran karpet sekian-sekian, ketebalannya sekian-sekian, begitu. Produksi dalam negeri lokal misalnya. Jadi ada penjelasannya. Emang jual beli inden begitu. Namanya mesen, bahasa kampungnya mesen. Saya mesen apa ini? Kusen. Kayunya kayu apa dong? Ukurannya bagaimana? Begitu. Harus rinci, bayar deh. Nah, nanti ada perjanjian setelah 2 bulan dikirim, ya dikirim. Nah itu inden juga itu. Cuman nggak pakai internet itu, langsung ketemu. Sama aja, ya online juga itu namanya. Baik. Selanjutnya saudara-saudara, masih ada waktu lagi. Jadi selanjutnya li'anna dain yuqda bidzalika ta'am. Qala Syekhul Islam fil Fatah. Berkata salah seorang ulama hukum di dalam kitab namanya Fatah, wa fasada iqradun bisarti jarri naf'an. Ya. Wa fasada iqradun bisarti jarra naf'an. Akan rusak peminjaman bila mana disyaratkan menarik keuntungan lil mukrid bagi yang meminjamkan. Karena diziyadatin fil qadar, seperti memulangkan lebih di dalam ukuran. Minjem 1 juta, pulangin 1.100.000, 1.200.000 begitu. Nah, itu lebihnya itu. Ya. Awis sifah, atau lebihnya dalam sifat. Ya, dalam sifat ini lebih bagus lagi, pulangin. Jarang ini contohnya nih, apa ini? Minjemin barang atau minjemin sesuatu. Ya. Oh minjemin beras. Oh minjem beras, ya berapa? 5 liter. Ini silakan beras saya, tapi nanti pulangin beras yang pulen. 5 liter juga, tapi pulen. Jumlahnya nggak berubah. Jadi bisa berubah jumlahnya, bisa yang dikembalikan berubah sifatnya. Kualitasnya, ya nggak boleh juga. Minjem beras 5 liter, beras rojo lele, ya pulangin lagi 5 liter rojo lele. Ya, ini dipulangin rojo apa? Rojo buaya apa? Apa rojo gurame? Kan begitu. Yang harganya lebih cakep, lebih mahal, lebih nikmat tuh berasnya. Itu nggak bisa itu. Ya, tapi kalau nggak disaratin nggak apa-apa. Zaman-zaman dulu itu di kampung minjem beras, ya, minjem beras sama tetangga, boleh. Anggap dia minjem beras sama tetangga 2 liter, dipulangin 2,5 liter, 3 liter, dipulangin dengan yang lebih bagus. Tapi yang pemilik beras nggak meminta, nggak mensyaratkan, itu sah-sah aja. Yang repot disaratin, mau minjem beras sama saya boleh. Ini beras saya ini beras merag. 5 liter, tapi nanti pulangin beras yang pulen begitu. Itu sifatnya itu berubah. Ya, letternya nggak berubah. Tadi pinjam 5 liter, kembaliin 5, tapi 5 liter yang dikembaliin sifatnya itu lebih bagus itu nggak boleh. Nah ini yang tadi saya contoh, ini yang ketiga nih, contoh yang lain. Wa ka ajalin li gharadin sahihin kazamani nahbin wal muqtarid maliun. Seperti masa-masa krisis, yaitu masa perampokan. Ya, ada masa perampokan. Orang kaya meminjamkan uang. Saya mau minjam uang, silakan. Juga minjam di rumahnya banyak. Mungkin zaman dulu nggak ada bank kali. Ya, zaman sekarang kan duit banyak dia nggak bingung, taruhnya di bank habis urusan. Zaman dulu ya taruh di bawah kasur, takut disatronin. Ya.
Zaman dulu kan ada istilah zaman waktu-waktu masa-masa maling itu ya. Zaman dulu kan listrik belum masuk, gelap, musim hujan, gerimis-gerimis. Itu katanya hujan maling itu namanya. Zaman dulu ada hujan maling, saudara-saudara. Karena orang enak tidur, maling benggerayangan. Nah, itu orang kaya bingung mau naruh uang di mana. Maka dipinjamkan supaya dia lebih selamat. Nanti kembaliin setelah musim hujan selesai. Maling nggak gerayangan, nggak gentayangan. Ya, aneh itu. Tapi nggak boleh begitu. Dapat keuntungan uangnya selamat. Ya. Walaupun kan belum pasti dicuri, tapi dia disuruh pinjam nanti pulangin setelah sekian tahun, ya, atau setelah sekian bulan. Itu dia tuh waka ajalin li gharadin sahihin. Dia meminjamkan demi waktu, ya, dengan tujuan bagus. Tapi nggak boleh juga kazamani nahbin, seperti zaman orang merampok, ya, mencuri, merampas. Ya, wal muqtarid maliun, sedangkan peminjam dia orang kaya, ditakut uangnya yang banyak dirampok, maka disuruh orang pinjam uang saya, ntar pulangin setelah sekian bulan. Aneh itu. Yang minjam mau aja udah. Ya, liqauli Fudalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu. Nah, ini semua ada hadis yang berbunyi dari Fudalah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman menarik keuntungan adalah riba. Nah, ditambahin lagi bila mana disar. Nah, itu yang kadang-kadang terpisah tuh bahasannya. Jadi rumusannya setiap pinjaman menarik keuntungan adalah riba. Selesai. Ada syarat itu yang di belakang yang enggak disebut. Bila mana disyaratin. Kalau nggak disyaratkan nggak apa-apa. Itu pernah terjadi di masa Nabi. Nabi meminjam onta, ya, masih muda tuh onta. Tahu-tahu waktu memulangin nggak ada onta yang begitu. Akhirnya ada onta lebih besar. Kasih yang lebih besar katanya. Kemudian Nabi mengatakan sebaik-baiknya kamu yang minjem adalah mengembalikan dengan yang lebih baik lagi. Kan beda kiloannya itu, beda beratnya. Onta yang masih muda, itu beratnya seapa? Anggap 50 kilo begitu. Onta yang udah tuaan dikit 60 kilo, untungnya 10 kilo. Enggak apa-apa, alasannya enggak ada syarat-syarat. Yang minjam tidak mensyaratkan, Nabi pun tidak menjanjikan. Itu jadiin patokan itu. Bahwa pinjam meminjam mendapatkan keuntungan riba, kecuali tidak disyaratkan. Yang riba itu bila mana disyaratkan. Ya, udah Isya ya, Isya, cukuplah. Nanti wal makna insya Allah yang akan datang. Inilah saudara-saudara tentang masalah pinjam meminjam. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita. Yang penting kita hati-hatilah supaya enggak terjerumus ke dalam yang haram, ya. Karena hidup ini enggak cukup dengan ibadah, sholat, puasa dan seterusnya, ya. Termasuk ibadah yaitu kita bertransaksi dengan benar, mengikuti aturan-aturan agama, tidak gegabah, ya. Karena dosa bukan saja tidak sholat, tidak puasa, tapi dosa juga melanggar aturan di dalam bertransaksi. Untuk itulah kita harus mengerti supaya bisa menjauhkan mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Yang dilarang tinggalkan, yang dibolehkan silakan tempuh, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari saudara-saudara kita sudahi pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru, mertua, istri ataupun anak. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.